class on my YouTube channel with me, Salina Silvatir. Okay, how are you guys? Do you have your nice day or something else? By the way, I hope you're in the good conditions. I hope so. Okay, now I'd like to explain about something that I'm sure that you have been learning and hearing about that. So now we were talking about recount text. Okay, before I start to explain about that, I want to ask you, does anyone know what is the meaning of recount text? Or do you like to vent or write a diary about your day, or maybe confide your experience with your friend? So if you do that, choose are all the examples of recount text. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi tersebut, mengenai text recount, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar yang kita gunakan dalam pembahasan pengajaran ini. Oke, di sini kita membahas mengenai text recount atau recount text. Di sini saya mengambil dua kompetensi dasar, yaitu yang pertama kognitif dan juga skill. Di mana di dalam kognitif kita akan mendapatkan bagaimana sih caranya kita menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan text recount terkait pengalaman, kejadian, atau peristiwa bersejarah yang masuk ke dalam tipe-tipe recount text. Oke, selanjutnya yaitu dalam skill kita bisa menyusun text recount terkait dengan pengalaman atau kejadian atau peristiwa bersejarah, yaitu dengan memperlihatkan atau memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar sesuai dengan konteks recount teks tersebut. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu kita mampu untuk mengidentifikasi makna kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dalam teks recount. Dan yang kedua, kita mampu untuk menyusun teks recount terkait pengalaman, kegiatan, atau peristiwa bersejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar sesuai dengan konteks yang ada. Dan juga kita mampu untuk memahami makna apa saja atau nilai-nilai apa saja yang ada terkandung dalam teks recount yang terkait. Oke. Selanjutnya, adapun indikator dalam pembahasan ini, dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi fungsi sosial. Dan yang kedua, yaitu untuk mengidentifikasi berbagai informasi rinci pada teks recount yang terkait. Oke, adapun untuk materi pembelajarannya, di sini yang pertama yaitu mengenai fungsi sosial, melaporkan, menceritakan dan juga berbagi pengalaman atau mengambil teladan atau nilai-nilai sosial yang ada dari teks recount tersebut. Yang kedua, yaitu mengenai struktur teks yang dapat mencakup orientasi, urutan kejadian atau peristiwa atau yang disebut sebagai events dalam bahasa Inggris, dan juga yang ketiga yaitu reorientation. Oke, selanjutnya yaitu mengenai unsur kebahasaan, di mana kalimat deklaratif dan interrogatif dalam tense simple past, past continuous, dan juga present perfect. Oke, selanjutnya yaitu adverbia, penghubung waktu, contohnya seperti first, then, after that, before, when, at last, finally, and etc. Oke, yaitu selanjutnya adverbia dan frasa preposisional atau penunjuk waktu. Misalnya at 10 o'clock or etc. Oke, next, nomina singular and plural dengan atau tanpa baca dan tulisan tangan. Dan selanjutnya yaitu mengenai topik. Kita bisa membahas mengenai topik, di mana peristiwa bersejarah atau jenis-jenis recount text yang lain yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam KI yang kita gunakan, yang kita bahas dan gunakan.
Oke, selanjutnya yaitu mengenai alokasi waktu. Di sini saya mengalokasikan waktu dalam kompetensi dasar ini, dalam pembelajaran ini, yaitu 3 kali 60 menit atau setara dengan 180 menit, 1,5 jam pembelajaran. Oke. Next is about langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran yang akan kita terapkan dalam video ini. Oke, yang pertama yaitu pre-teaching, di mana saya akan membuka kelas, memberi salam, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan cakupan-cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Yang kedua yaitu menyimak guru atau menyimak pembacaan, menyimak perkataan yang saya ucapkan mengenai peristiwa-peristiwa atau tipe-tipe recount text, dan kemudian menggunakan kata yang benar lalu bertanya jawab tentang isi teks tersebut. Jadi di sini kita akan nanti kita akan membahas suatu teks recount, dan kemudian kita akan melakukan tanya jawab, akan melakukan ada sesi Q&A-nya. Oke, dan yang selanjutnya yaitu akan membahas teks tersebut. Nah, yang saya katakan kita akan sama-sama membahas teks tersebut. Dan kemudian menjawab terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks tersebut. Jadi di situ akan muncul pertanyaan-pertanyaan, dan kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, entah itu pertanyaan mengenai fungsi sosialnya, struktur teksnya, atau unsur kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Oke, selanjutnya mencermati analisis terhadap fungsi sosial, rangkaian tindakan dan kejadian dengan menggunakan alat seperti table, bagan, dan kemudian mengerjakan hal yang sama dengan teks tentang peristiwa atau tipe recount teks lainnya. Dan selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi untuk menguraikan peristiwa dari recount teks tersebut yang terkait, yang akan kita bahas nantinya. Dan yang selanjutnya yaitu mengumpulkan hasil tugas tersebut dan kemudian mempresentasikannya lalu bertanya jawab dengan guru dan siswa lainnya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan suatu pembelajaran di mana kita harus membuat suatu teks, dan kemudian nanti hasil tersebut kita bisa presentasikan kepada orang lain. Contohnya pada konteks sekolah, kita bisa mempresentasikannya di depan guru dan siswa, dan kemudian kita saling berinteraksi dengan bertanya jawab. Itu dalam konteks sekolah. Oke, dan selanjutnya yang terakhir yaitu melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar yang sudah kita lakukan dan terapkan. Oke. So it's always about explanation about kompetensi dasar atau silabus yang kita gunakan saat ini. Okay, so actually what is the meaning of recount text? So literally recounts means to tell. Recount means to tell. So, recount text can be interpreted as a text to retell past event or someone's experience, and then its purpose is either to inform or to entertain the audience. Okay, by the way, recount texts have third generic structure. Okay, jadi recount text memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama orientation, the second is events, and the last is reorientation. Okay, talk about orientation. So in orientation tells who was involved, what happened, where the events took place, and when the events happened. Oke, jadi pada struktur orientasi
Di situ menceritakan di mana letak kejadian tersebut, peristiwa tersebut terjadi, kapan waktunya, dan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Okay, the second generic structure is events. Okay, in events, tell what happened in chronological sequence. Okay, jadi pada structure yang kedua ini yaitu peristiwa atau event, itu menceritakan peristiwa secara detail yang terjadi dalam kisah tersebut atau peristiwa tersebut. Jadi diceritakan secara detail terperinci pada structure kedua, yaitu event or peristiwa. Okay, next, the last of generic structure of recount text is about reorientation. Okay, reorientation, it is personal, stating personal comment of the writer to the story. Baik, selanjutnya yaitu mengenai the types of recount text. Personal recount. So, a personal recount is where the author is recounting an experience that they were involved in directly. Retells an activity the writer has been personally involved in and may be used to build the relationship between the writer and the reader. Example, anecdote, diary journal, personal letter. This usually retell an event that the writer was personally involved in. Okay, next is factual recount. Factual recount. A factual recount can be used to retell a particular incident or event, such as an incident or newspaper report. Reports the particulars of an incident by reconstructing factual information. Example, police reconstructions of an accident, historical recount, biographical and autobiographical recounts. A factual recount is an objective recount of a true event by someone not personally involved in the situation. Its purpose is either to inform, entertain, or both. Okay, next, the third is imaginative recount. Imaginative recount. An imaginative recount is the retell of an imaginary event through the eyes of a fiction's character, such as the day in the life of Shrek. Applies factual knowledge to an imaginary role in order to interpret and recount events. Example, a day in the life of a German soldier, how I managed the first mission to the moon. An imaginative recount is the retelling of events, usually in the first person. This style of recount allows for embellishment beyond fake and even perfect for creative writing. Okay, the last is historical recount. Historical recount. This is a text that is based on history that happened in the past. The retold historical stories can be in the form of historical places, historical objects, or historical events that accompany them. One example is the history of the youth oath, the history of the establishment of the nation monument, and many other historical stories. So, jadi itu dia tadi penjelasan tentang the types of recount text. Okay, so next is about language features of recount text. Oke, di sini ada 3 language feature of recount text yang akan kita bahas bersama-sama. Oke? So, language features yang pertama yaitu using past tense atau menggunakan verb 2, dimana yang kita tahu bahwa recount text sendiri merupakan text to retell past event, peristiwa di masa lalu yang sudah kita kerjakan
atau experience yang sudah terjadi seperti itu. Makanya dia menggunakan verb 2 atau menggunakan past tense. Oke, untuk language features yang kedua yaitu using chronological connections, yaitu atau yang biasa kita sebut sebagai kata penghubung. Misalnya, kita ingin melakukan suatu kegiatan atau menceritakan suatu peristiwa kepada orang lain. Biasanya kita akan menggunakan kata penghubung. Misalnya, setelah ini, kemudian, selanjutnya. Atau bisa juga menggunakan, misalnya menggunakan kata penghubung first, second, and finally. Dan masih banyak sekali kata penghubung lainnya yang bisa kita gunakan. Oke, yang selanjutnya yang ketiga yaitu using adverb of time and place. Oke, jadi di sini language feature-nya juga menggunakan keterangan tempat dan waktu. Misalnya keterangan waktu yaitu last week, last month, bisa juga in the morning atau yang lain sebagainya yang menunjukkan keterangan waktu. Sedangkan untuk adverb of place-nya, misalnya at school, to London, or lain sebagainya, yang menerangkan tempat kejadian peristiwa tersebut berlangsung. So, sejauh ini kita sudah membahas mengenai apa sih recount text itu. What are the structures of recount text, the types of recount text, and then the language features of recount text. Semua itu kita sudah bahas sebelumnya. So now we are going to see the examples of recount text. So, ini adalah teks yang akan sama-sama kita bahas, kita diskusikan bersama. Saya akan bantu untuk membacanya. Okay? Visiting my village. Last month, I and my family went to Banyumas, which was located in Central Java, Indonesia. We drove a car. I enjoyed the journey all day long, although it took 2 days to get there. We were fun. My brother made some jokes all day. My father told us some stories on the way, and my mother slept in the back seat. Oke, pada paragraf pertama ini bisa kita lihat bahwa paragraf pertama merupakan struktur orientasi. Yap, benar, orientasi. Kenapa bisa dikatakan sebagai orientasi? Karena bisa kita lihat dalam teks tersebut membahas siapa saja yang terlibat, apa sih yang terjadi, di mana peristiwa tersebut terjadi, di mana tempat tersebut terjadi, dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Nah, di paragraf pertama tersebut sudah dijelaskan dengan detail bahwa yang terlibat dalam teks tersebut ada si penulis, yaitu di situ disebutkan sebagai I, dan juga seluruh keluarganya. Bertempat di mana? Di Central Java, yaitu di Indonesia. Dan kemudian itu membutuhkan waktu selama 2 hari untuk menuju ke sana. Jadi sangat jelas pada paragraf pertama tersebut dijelaskan siapa saja yang terlibat, apa yang terjadi, di mana hal itu terjadi, kapan hal itu terjadi, peristiwa tersebut berlangsung. So, selanjutnya kita lihat pada paragraf kedua, paragraf 2 sampai dengan paragraf yang kelima. Oke, paragraf 2 sampai dengan paragraf yang kelima merupakan series of event, yaitu generic structure yang masuk kepada struktur yang kedua, yaitu event, atau yang menceritakan mengenai hal-hal atau kegiatan-kegiatan apa saja yang mereka lakukan saat mereka berkunjung yang diceritakan dalam teks ini. Oke, saya akan baca terlebih dahulu. My first day in my village, I visited my siblings and friends. We were welcomed with happiness. When I saw my parents, they cried because they looked so happy to meet up their families. The next day, I, my brother, my cousin, and my nephew went to a popular place in Purwokerto. It was called Baturaden. That was a favorite spot in Purwokerto. We enjoyed
local specialty food as a culinary. I was satisfied and so were they. Next, I took a photo with a traditional musicians. My brother, my cousin, and my nephew enjoyed the view of other visitors. They took a photo with their style as I did. In the evening, we were back home and did other private activities such as made a conversation, told the story, and make a joke. The day after tomorrow, my cousin had a ceremony to say thanks to God for blessing their son. It was called Nazar, when the parents had a promise for something and it was realized. They had to make a traditional ceremony. I watched that traditional ceremony and took their photograph. Oke, paragraf yang kelima. For the last show, we were entertained by Ebek. It was traditional art. The player danced through traditional music and they were handled by the spirit. It was scary, but it was fun and entertaining. Oke, pada paragraf 2 sampai dengan 5 ini merupakan events atau series of event dari teks tersebut. Oke, diceritakan di situ bahwa di hari pertama di kampung halamannya dia mengunjungi saudara dan juga teman-temannya. Mereka sangat bahagia menyambut kedatangannya. Oke, selanjutnya ketika dia melihat orang tuanya, mereka menangis karena mereka sangat happy bisa kembali bertemu dengan semua sanak saudara, semua keluarga. Oke, the next day. Hari selanjutnya, dia dan kakaknya dan juga sepupu dan keponakan pergi ke suatu tempat yang populer yaitu di Purwokerto, yaitu di Baturaden. So, itu merupakan spot favorit di Purwokerto. Mereka sangat menikmati local specialty food as a culinary di situ. So, selanjutnya mereka mengambil foto dengan traditional musicians, dengan musisi-musisi tradisional yang ada di tempat itu. Oke, selanjutnya di paragraf ketiga diceritakan bahwa my brother, my cousin, and my nephew, kakaknya, sepupunya, dan juga keponakannya sangat menikmati pemandangan di sekitar. Dan kemudian mereka mengambil foto dengan gaya yang mereka lakukan. Kemudian in the evening, pada malam hari, mereka kembali ke rumah. Pada sore hari atau malam hari gitu ya, mereka kembali ke rumah and did other private activities such as made a conversations, told the story, and made a joke. Mereka pulang dan kemudian melakukan aktivitas pribadi, yaitu bercakap dengan sanak saudara, dengan keluarga, menceritakan kisah-kisah yang mereka sudah lalui sepanjang hari itu, dan juga membuat joke atau cerita yang lucu-lucu seperti itu ya. Oke, di paragraf keempat, the day after tomorrow, my cousin had a ceremony to say thanks to God for blessing their son. Nah, lusanya, the day after tomorrow berarti lusa, my cousin had a ceremony. Sepupunya membuat suatu acara untuk suatu acara ucapan syukur seperti itu kepada Tuhan untuk anaknya. It was called Nazar, yang biasa kita sebut sebagai nazar, di mana ketika orang tua memiliki janji untuk sesuatu, janji akan sesuatu dan itu harus dilangsungkan atau diselenggarakan. They had to make a traditional ceremony, dan itu merupakan perayaan tradisional, cara adat sepertinya. And then I watched that traditional ceremony and took their photograph. Oke, jadi dia dikisahkan di situ bahwa dia melihat sepanjang acara tersebut dan juga mengambil foto-foto mereka.
Oke, di paragraf kelima, for the last show, untuk acara terakhir, di situ dikatakan bahwa we were entertained by ebek. Ebek itu merupakan art traditional art, di mana di situ ada the player dance, dan bahkan juga ada traditional musik, dan mereka menghandle semua itu by the spirit. It was scary, itu sangat menakutkan, tapi itu juga menyenangkan. Dikatakan di situ bahwa but it was fun and entertaining. Okay, from the paragraph 2 until paragraph 5, dari series of event, di situ kita bisa lihat bahwa penggunaan chronological connections. Di situ bisa kita lihat bahwa di paragraf kedua, kalimat pertama di situ dijelaskan bahwa my first day. Nah, my first day itu merupakan contoh dari chronological order. Dan kemudian ada lagi di paragraf yang keempat, the day after tomorrow. Day after tomorrow. Di situ menjelaskan at verb time ya. And then for the last show, di paragraf yang kelima, for the last show itu merupakan chronological connections. Di sini kita bisa lihat ada beberapa dia menggunakan chronological connections ataupun adverb of place and then adverb of time. Okay, for the next is the last paragraph. The last paragraph itu merupakan reorientation, karena di situ dijelaskan akhir dari perjalanannya si penulis tersebut. Dikatakan penulis di situ bahwa finally we had to go home and broke a love experience from family. Yaps, that was the hardest part. Dikatakan di situ bahwa akhirnya si penulis harus pulang dan membawa pengalaman cinta dari keluarga. Ya, itu merupakan bagian tersulit dari cerita tersebut yang dikatakan oleh penulis di akhir bagian. Oke, itu tadi merupakan teks yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menyediakan beberapa soal yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, soal yang pertama yaitu when did they go to Banyumas? Yang kedua, how did they go there? 3, was the writer sad on the way? Yang keempat, what did the writer do on the first day? Soal yang kelima, what was the popular place in Purwokerto? 6, what is the meaning of private activities in the second paragraph? 7, what did they call ceremony to say thanks to God? 8, why was the writer scared with ebek? 9, when did the writer take the last photo? And the last is, did the writer enjoy the holiday in the village? Oke, sini saya akan memberikan waktu untuk teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan kemudian nanti akan kita bahas bersama-sama di akhir video. Oke, good luck! Oke, times is up. So, pastikan kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, sekarang kita akan bahas, diskusikan pertanyaan tersebut. Oke, soal pertama. What's your answer? Ya, the answer is they went to Banyumas last month. Kita bisa lihat jawaban tersebut terdapat di paragraf pertama. Jelas dikatakan bahwa last month I and my family went to Banyumas. Oke. Question kedua. How did they go there? Bagaimana mereka bisa pergi ke sana? Oke. Your answer is? Yup.
They went to Banyumas by car. Di paragraf pertama juga dijelaskan bahwa we drove a car. Mereka mengendarai mobil. Oke, yang ketiga. What's your answer? Oke. Question is, was the writer sad on the way? No, he was not. Jadi penulis tidak merasa sedih sekalipun saat dalam perjalanan menuju ke Banyumas. So he enjoyed and he was fun because his brother made some jokes all day. Oke, jadi penulis sama sekali tidak merasa sedih ataupun bahkan bosan. Oke, soal keempat, question yang keempat. What did the writer do on the first day? Apa yang penulis lakukan di hari pertama kedatangannya? What's your answer? Oke. The writer visited his siblings and his friend. Jadi penulis mengunjungi saudara-saudara dan juga teman-temannya. Oke, yang kelima. What was the popular place in Purwokerto? Di teks tadi sudah kita baca bersama-sama. Apa aja tempat yang populer di Purwokerto? So, the popular place in Purwokerto was called Baturaden. Nah, tadi dijelaskan di teks bahwa penulis pergi ke tempat populer tersebut yaitu Baturaden. Oke, the next question. What is the meaning of private activities in second paragraph? Tadi juga saya sudah bacakan, kita sudah sama-sama menyimak teks tersebut mention mengenai private activities. So, the meaning of private activities is the activities belonging to or for the use of one particular person or group of people only. Okay, the next. What did they call the ceremony to say thanks to God? Jadi mereka menyebut apa sih aktivitas atau aktivitas yang mereka lakukan? The traditional ceremony. Mereka menyebut seremoni tersebut sebagai ebek. Oke, selanjutnya the next question. Why was the writer scared with ebek? Kenapa sih penulis merasa ketakutan dengan tradisi ebek tersebut? So, because ebek was a traditional dance which was handled by the spirit. Oke. Jadi, karena hal itulah penulis merasa takut melihat tradisi tersebut, menonton tradisi tersebut. Okay, next. When did the writer take the last photo? What your answer? The writer took the last photo one day before he left the village. Okay, sehari sebelum dia meninggalkan kampung halamannya. Okay, the last question is, did the writer enjoy the holiday in the village? Apakah penulis merasa sangat senang, sangat menikmati liburannya tersebut? Okay, the answer is yes, of course. Ya, tentu saja penulis merasa sangat senang, sangat enjoy. He enjoy in the village. Dia sangat merasa senang, enjoy di kampung halamannya. Well, sejauh ini apakah kalian sudah paham mengenai recount text? Okay, I hope you understand about recount text. Okay, that's all the lesson for today. Thanks for watching. See you next meeting. Bye.